Jadi hulu hilir pembinaan ini sudah pernah kita satukan. Jadi olahraga pendidikan bakat itu di Dinas Pendidikan, potensial di Dinas Pemuda Olahraga, prestasi di di KONI Provinsi, dan rekreasi di pariwisata, teknokrat kita di Universitas Sriwijaya. Jadi nyatukan satu visi dalam kegiatan yang terpadu, artinya hulu hilir pembinaan sudah jelas. Ini untuk efisiensi anggaran dan lain-lain. Kedua, kami dengar tadi soal penganggaran itu tergantung dari usulan KONI Provinsi yang menyampaikan kepada pemerintah, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pemuda Olahraga menyampaikan kepada tim TAPD, yang terdiri dari BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Bapeda, dan diketuai oleh Pak Sekda. Nah, dari sinilah TAPD mengkancah proposal yang masuk setelah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, jadi pendapat, pajak dan lain-lain. Dan setelah ada dan skor didapat dari TAPD, artinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, bahwa penetapan hibah itu dilaksanakan oleh tusinya Dispora dan divalidasi baru diserahkan kepada KONI Provinsi. Jadi sifatnya Dispora hanya ikut mendorong. Jadi di samping kami ini ada dari BPKAD bahwa kita mendorong, menyuarakan, dan keputusan tetap dari tim TAPD. Jadi inilah eskalasi keuangan oleh TAPD yang turun menjadi dana hibah. Inilah, mudah-mudahan semuanya dapat mengerti, dan setelah itu ada pembahasan di Komisi 3 maupun di Komisi 5 untuk mempertahankan, mengelaborasi usulan-usulan sesuai dengan skor, katakanlah skor yang sudah didapat. Demikian. Oke, bagaimana upaya Dispora juga untuk mendorong untuk meningkatkan anggaran, misalkan seperti itu? Ya, artinya jelas kalau PON ini prioritas. Kita selalu menyuarakan pada rapat-rapat di TAPD. Jadi, oh, saya itu kurang, itu tahun lalu bandingannya sekian. Nah, itu juga mendengar usulan kami dan juga kembalinya kepada kemampuan keuangan daerah. Namun demikian, kita tetap tuangkan, misalkan kemarin ada usulan dari KONI Provinsi untuk penambahan-penambahan baik pada PON dan Porprov. Nah, ini sudah kita usulkan pada perubahan. Nah, mudah-mudahan kemampuan keuangan daerah dapat mendukung dorongan khususnya penambahan keuangan untuk PON dan Porprov pada anggaran perubahan 2021. Jadi yang pertama saya akan memfokuskan bahwa kegiatan anggaran yang dikelola oleh KONI itu untuk sekarang artinya harus memprioritaskan hal-hal yang sangat prioritas. Berarti itu dalam bentuk manuver untuk pengelolaan keuangan yang dikelola KONI. Jadi ada yang priority dan ada yang belum priority dan lain-lain. Nah, inilah bentuk-bentuk semacam, katakanlah kalau pesawat tuh manuver keuangan, pengelolaan dari KONI untuk menyikapi apa yang sudah kita lihat beberapa hari yang lalu. Dan kami sepakat bahwa mental atlet itu harus kita jaga, dan
Karena dari mental inilah yang menyempurnakan teknik dan intuisi. Jadi kalau mentalnya sudah terganggu, ya aplikasi yang diberikan oleh pelatih itu sulit untuk diimplementasikan dalam pertandingan. Jadi mentality is everything. Jangan sekali-sekali mengganggu mental atlet. Kita perlu mendukung, menyokong atlet-atlet ini supaya bermental tanding yang baik. Jadi latihan-latihan ini, misalkan dalam teori olahraga itu latihan bertanding, berkompetisi, individu harus 10 kali kompetisi, bergu harus 30 kali kompetisi, ini untuk melatih mental. Jadi bertanding, berlatih kayak bertanding kayak berlatih. Mentalnya udah teruji. Ini memang sulit. Dan aplikasi implementasi teori itu dapat dipraktekkan dengan baik bila mana mentalnya sudah. Nah, mudah-mudahan kita sudah sepakat, sudah punya titik temu, dan dengan semangat kebangsaan 17 Agustus ini momen kita untuk katakanlah menyatu, untuk bersatu sehingga mempunyai kesatuan. Kalau kita sudah satu, insya Allah kita akan kuat. Kalau kita kuat, kita akan jaya. Karena tidak mungkin kejayaan tanpa kemenangan. Tidak mungkin kemenangan tanpa kekuatan. Tidak mungkin kekuatan tanpa persatuan. Ini bahasa-bahasa yang ya untuk penyemangat. Bolehlah dikatakan retorika, silakanlah. Inilah bentuk karena saya ya insya Allah punya empati yang kuat. Karena kami insya Allah dari tahun 87 sampai 2012 merasakan menjadi atlet. Tidur kami di tenda, makan kami nasi bungkus terbatas. Biaya setengah dari KONI, setengah pribadi, dan sudah kami lalui. Jadi saya sudah merasakan itu. Dan sekarang juga saya harpuan untuk melatih kemampuan kami secara 4 bulan kami selalu berlatih supaya mentality kami sebagai atlet khususnya terjun payung tidak terganggu. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Salam olahraga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.